Bismillahi khairil asma, bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi la Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahi wa bihamdih. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumi an nalqah. Thumma amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahim walaupun lewat media online. Semoga silaturahim kita ini membawa manfaat bagi kita semua. Kembali saya mengajak kita sama-sama untuk tabarrukan dengan kitab Tanbihul Mughtarrin bisanadina al-muttasil ila al-muallif Maulana Al-Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina ajma'in fid dharain amin. Sebelumnya kita telah sama-sama sekilas mengetahui kandungan muqaddimah kitab ini dan sebagaimana yang kita sama-sama ketahui bahwa Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani telah merangkum sifat-sifat dan akhlak mulia yang dicontohkan oleh salafus saleh yang patut untuk kita teladani, patut untuk kita ikuti. Akhlak yang pertama yang telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya terkait berpegang teguhnya para salafus saleh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani telah menegaskan bahwa tariqah atau ilmu tasawuf atau jalan yang ditempuh oleh para salikin itu pastinya berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dalam pertemuan kita kali ini kita akan lanjutkan dan kita akan sama-sama mengenal akhlak para salafus salih yang kedua. Beliau mengatakan wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum tawaqqufuhum an kulli fi'lin aw qawlin hatta ya'rifu mizanahu 'alal kitabi was sunnati awil 'urfi. Akhlak yang kedua yang patut kita contohi adalah tawakufnya mereka. Tawakuf itu kalau boleh kita artikan adalah suatu sikap diam apabila kita menghadapi suatu keadaan baru, perbuatan baru atau produk baru, tidak serta-merta kita terima, kita kerjakan, kita lakukan, kecuali setelah kita pastikan bahwa produk baru ini apakah dia tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah dan uruf. Nah, jadi para salafus saleh mereka selalu menunjukkan sikap diam tersebut, tidak berani memberikan fatwa, tidak berani melakukan suatu perbuatan kecuali jika telah dipastikan bahwa perbuatan atau perkataan itu tidak bertentangan dengan ajaran Quran dan Sunnah. Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani mencontohkan kepada kita salah satu tokoh yang masyhur, yaitu khalifah yang kedua Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidi Abdul Wahhab mengatakan wa hamma
marratan an ya'mura an-nasa binaz'i thiyabin kanu yalbasunaha hina balaghahu annaha tusbaghu bi baulil ajaizi. Pernah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berniat menyebarkan satu edaran berisikan perintah bagi kaum laki-laki untuk melepaskan pakaian mereka, karena telah sampai informasi kepada beliau bahwa pakaian yang dipakai oleh masyarakat di zaman beliau itu dicelupkan atau direndam dalam air yang mengandung pewarna yang berasal dari air kencing nenek-nenek, katanya seperti itu. Nah, sebelum edaran itu disebarkan, faqala lahu syakhsun, ada yang datang memberikan laporan juga kepada beliau atau pandangan kepada beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad labisa minha wa labisaha an-nasu fi 'asrihi. Loh, ini baju ini bukan bahan atau bakal baju ini dasar warnanya itu yang katanya dari air kencing nenek-nenek itu bukan sesuatu yang baru, sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa hayat beliau pernah memakainya dan para sahabat juga banyak yang memakainya. Jadi nggak apa-apa gitu. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beristighfar, fastaghfarallaha wa raja'a wa qala fi nafsihi law kana adamu libsiha minal wara'i lama labisaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sadar dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan enggak jadi mengedarkan himbauan beliau untuk melepaskan baju itu. Dan beliau mengatakan apa? Seandainya law kana adamu libsiha minal wara'i lama labisaha sallallahu alaihi wasallam. Kan tujuan baik Sayyidina Umar itu, niat beliau menyebarkan edaran itu supaya umat Islam melepaskan baju itu untuk berjaga-jaga dengan niat menjaga wara'. Wara' itu artinya kita berhati-hati, berjaga-jaga agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif. Tapi setelah sampai kepada beliau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja memakai baju dari bahan ini, Sayyidina Umar mengatakan, "Lau kana adamu libsiha minal wara' lama labisaha sallallahu alaihi wasallam." Kalau saja melepaskan baju ini adalah termasuk wara', maka pastilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama melepaskan baju ini. Nah, jadi seperti itu. Kemudian Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani mengatakan, waqad balagana anna al-Imam Zainal Abidin radhiyallahu anhu qala li waladihi ittakhidh li thawban albasuhu 'inda qada'il hajati wa anza'uhu waqta syuru'i fi as-salati. Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani menukilkan sebuah kisah bahwasanya Imam Zainal Abidin, beliau adalah cucu Imam Ali. Namanya Imam Ali juga, Ali bin Al-Husain, Imam Ali bin Al-Imam Al-Husain ibnu Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Jadi Imam Zainal Abidin ini pernah meminta kepada salah satu putra beliau agar menyiapkan satu baju khusus yang dipakai untuk qada hajat, dipakai untuk kamar kecil, dan dilepas ketika hendak melaksanakan ibadah sholat.
Kenapa Imam Zainal Abidin meminta kepada putra beliau untuk menyiapkan baju khusus untuk ke kamar kecil? Beliau mengatakan, fa inni ra'aitu adh-dhubaba yajlisu 'ala an-najasati thumma yaqa'u 'ala thawbi. Karena sesungguhnya aku memperhatikan yang namanya lalat itu biasanya hinggap di satu benda yang najis, kemudian dia terbang dan hinggap di baju saya, maka itu membuat saya jijik, itu yang membuat saya merasa tidak nyaman. Itulah alasan mengapa Imam Zainal Abidin minta supaya disiapkan baju khusus untuk buang air atau masuk ke kamar kecil. Tetapi apa komentar putra beliau? Putra beliau mengatakan, lam yakun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa thawbun wahidun li salatihi wa khala'ihi. Lah, bukan Bapak, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, sebagaimana informasi yang kami terima, beliau tidak punya kecuali satu baju yang dipakai untuk sholat, dipakai juga untuk qada hajat. Faraja al-imam amma kana azama ala fi'lihi. Maka Imam Zainal Abidin mengurungkan niatnya itu. Artinya apa? Imam Zainal Abidin tidak ingin dikatakan, tidak ingin meninggalkan kesan bahwa beliau lebih wara' daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani mengomentari kisah ini. Beliau mengatakan, al-manqul anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun adh-dhubabu yanzilu ala thawbihi wala ala badanihi fala yasluhu ma dzakara dalilan. Sebenarnya argumen yang disampaikan oleh putra Zainal Abidin ini bisa saja ditolak. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya jangan disamailah dengan kita. Kalau kita ya seringkali lalat itu hinggap di tubuh kita, hinggap di badan kita. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun adh-dhubabu yanzilu ala thawbihi wala ala badanihi. Nggak ada ceritanya. Salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa lalat tidak pernah hinggap di badan beliau dan di pakaian beliau. Jadi nggak bisa dijadikan sebagai alasan untuk membantah orang tuanya sebenarnya gitu. Tetapi kata Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, seorang wali besar bernama Sayyidi Abu Yazid Al-Bustami rahimahullahu ta'ala, beliau punya dua baju yang disiapkan. Thawbun li salatihi wa thawbun li khala'ihi. Beliau, Sayyidi Abu Yazid Al-Bustami, punya dua pakaian. Satu pakaian disiapkan untuk ibadah, untuk salat, sedangkan satu pakaian yang lainnya disiapkan untuk qada hajat, dipakai untuk masuk ke kamar kecil. Kemudian Sayyid Abdul Wahhab Asy-Sya'rani mengatakan, "Falaysa dzalika min haitsu wuqu'iz zubab kama waqa'a li Zainal Abidin." Alasan Sayyid Abu Yazid Al-Bustami menyiapkan dua pakaian itu tidak sama seperti alasan Imam Zainal Abidin. Kalau Imam Zainal Abidin kan minta atau berencana menyiapkan dua pakaian, satu untuk ibadah, satu untuk buang air kecil atau buang air. Alasannya karena lalat kan. Kalau Sayyidi Abu Yazid Al-Bustami menyiapkan dua pakaian, satu untuk ibadah, satu untuk qada hajat, itu bukan karena alasan lalat. Wa innama dzalika min babil adabi an la yakuna thawbal khala'i huwa thawbus salati. Niatnya bagus. Niatnya apa? Adab, menjaga adab agar pakaian yang yang dipakai untuk masuk ke kamar kecil itu
tidak tidak dipakai juga untuk sholat. Itu min babil adab, dan patut juga untuk kita ikuti. Nah, ini akhlak yang kedua. Berpindahlah kita kepada akhlak salafus saleh yang ketiga. Sayyid Abdul Wahhab Asy-Sya'rani mengatakan, wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum kathratu tafwidihim ila Allah ta'ala fi amri anfusihim wa auladihim. Jadi yang patut kita contohi adalah sikap para salafus saleh dalam hal pasrah, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan sepenuhnya urusan pribadi dan anak-anak dan keluarga kepada Allah Subhanahu wa taala, dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah yang menjaga, Allah yang mengurusi. Dan beliau di sini mengaku, wa qad kana waladi Abdurrahman laysat lahu da'iyatun ila talabil ilmi. Saya punya seorang putra namanya Abdurrahman. Awalnya dia tidak ada ketertarikan kepada ilmu. Artinya tidak tertarik untuk mengaji, tidak tertarik untuk bergaul sama ahli ilmu. Wa kuntu fi hasrin azimin min jihatihi fa alhamani al-haqq subhanahu wa ta'ala an ufawwida amrahu ilaihi fa fa'altu. Hal ini atau keadaan anak saya, putra saya yang namanya Abdurrahman yang malas mengaji itu membuat saya jadi resah, dan Allah Subhanahu wa taala mengilhami saya supaya saya serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya lakukan. Fa asbaha min tilkal lailah, semenjak saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sejak malam itu yutali'u fil ilmi bi nafsihi min ghairi amri lahu bizalik. Sejak malam itu keajaiban terjadi. Anak saya itu saya perhatikan mulai bermutala'ah, artinya membuka kitab, membaca-baca. Padahal saya nggak pernah perintahkan. Wa hasalat 'indahu halawatal ilmi min tilkal lailah. Kemudian saya perhatikan anak saya ini sudah mulai merasakan nikmatnya ilmu, nikmatnya mengaji, nikmatnya mendalami ilmu agama. Dari sejak malam itu juga. Wa sara fahmuhu yurajjahu ala fahmi man sabaqahu bil ishtighali bisinin. Dan saya ikuti perkembangan anak ini, ternyata pemahamannya atau wawasannya mengalahkan wawasan para pendahulunya atau senior-seniornya yang sudah belajar bertahun-tahun. Padahal dia baru belajar kemarin-kemarin loh. Tetapi kecerdasannya dan wawasan ilmunya mengalahkan saudara-saudaranya, teman-temannya yang seumuran, yang sebangku, selevel lah. Padahal mereka belajarnya bertahun-tahun loh, bisa kalah sama anak saya. Fa'arahani Allahu ta'ala bitafwidhi ilaihi minat ta'abil ladzi kuntu fihi. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah membuat saya merasa nyaman, merasa tenang. Tidak perlu capek-capek, tidak perlu repot-repot lagi memaksa anak saya, menyuruh anak saya mengaji, berkat sikap saya memasrahkan dia, menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fallahu taala yaj'alahu minal ulama'il 'amilin bima 'alimu, amin. Saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan putra saya ini termasuk ulama yang mengamalkan ilmunya, amin ya rabbal alamin, dan doanya terkabul. Setelah beliau meninggal dunia, Sayyid Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, putra beliau Syekh Abdurrahman, menjadi ulama besar. Bahkan cucu beliau
juga menjadi ulama besar dan penulis buku. Wa qad sami'tu syekhana Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu taala yaqul, kata Sayyidi Abdul Wahab Sya'rani, saya pernah mendengarkan nasihat guru kami Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ma thamma anfa'u li auladil ulama was salihin min ad-du'a ilahum bi zahiril ghaibi ma'a tafwid amrihim ila Allah taala. Yang paling pas untuk para keturunan ulama, keturunan orang-orang saleh itu adalah kita doakan dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan dari jauh tanpa sepengetahuan mereka, bizahiril ghaib. Kita doakan mudah-mudahan mereka menjadi penerus perjuangan, kemudian disertai sikap menyerahkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah akhlak yang ketiga, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang penonton di rumah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ketahui, bahwa saat ini kita mengaji jarak jauh kan. Itu pun terpaksa karena situasi menyebarnya wabah virus corona ini kemana-mana seluruh dunia. Dan saya pun pernah mengijazahkan sebuah hadis musalsal biqauli kulli rawin fil uzlatis salamah. Semua perawi mengatakan di dalam pengasingan diri, di dalam sikap mendiamkan diri dalam rumah, mengunci diri di dalam rumah, menjauhi keramaian itu terdapat keselamatan. Dengan sanad yang bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salamatur rajuli fil fitnati an yalzama baitahu. Keselamatan seseorang di saat menyebarnya fitnah, di saat menyebarnya penyakit wabah seperti virus corona ini adalah an yalzama baitahu. Dalam riwayat yang lain an yaltazima baitahu. Keselamatan itu terdapat pada sikap menyendiri di rumah, atau mengunci diri di dalam rumah, atau mengasingkan diri dan menjaga jarak dengan orang banyak, menghindari keramaian. Nah, kita patuhi anjuran para umara kita, pemerintah kita dan ulama kita. Kita bersabar dan kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan menyembuhkan kita dari segala macam penyakit zahir dan batin, dan menyelamatkan kita dari segala macam penyakit berbahaya seperti virus corona ini. Nah, jadi sampai di sini dulu pertemuan kita yang kedua kalinya ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya pribadi dan pemirsa di rumah. Kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga keberkahan kitab Tanbihul Muqtarin ini, mudah-mudahan kekeramatan dan keberkahan Sayyidi Abdul Wahab Sya'rani menyertai kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Sampai jumpa lagi. Semoga kita semua panjang umur, sehat wal afiat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.